Selamat malam. Saya ucapkan kepada anggota Gereja Keramat Pulo dan juga tamu-tamu yang telah bergabung malam ini di kebaktian online, kebaktian Rabu malam PTMC Keramat Pulo. Sebelum kita memulai perbaktian Rabu malam kita, ada baiknya kita mengundang Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai perbaktian Rabu malam, mari kita sama-sama membuka lagu Sion edisi lama nomor 281, Aku Perlu Yesus. Doa pembuka pada malam hari ini dibawakan oleh Ibu Berta. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa atas kasih kemurahan-Mu sepanjang setengah minggu ini dan untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah pada pertengahan minggu ini dan menyampaikan doa-doa kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman yang telah disiapkan oleh Bapak Pendeta Paul Emerson Zai. Biarlah firman ini yang meneguhkan kami Tuhan, terutama dalam masa-masa seperti ini, agar kami tidak goyah, karena kami tahu kami berpegang kepada Engkau saja. Terima kasih Bapak telah mendengar doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selanjutnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta
Paul Emerson Tsai. Shalom saudara-saudara, selamat malam, selamat beribadah kembali di malam permintaan doa di pertengahan bulan Januari 2021. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia yang luar biasa di hadapan kita. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur ya Tuhan. Kami merindukan kehadiran-Mu bersama kami menikmati ibadah pertemuan kami di malam permintaan doa ini. Urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan biarlah kiranya firman yang akan kami dengarkan menguatkan kami, menghibur kami, dan terlebih mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa kasih Tuhan kepada kita, sehingga pada malam permintaan doa di minggu yang kedua ini, Tuhan mengizinkan kita bersama-sama untuk kembali menikmati akan firman Tuhan. Semakin hari semakin dekat kepada kedatangan Tuhan, maka kita bisa melihat bagaimana keadaan dunia yang semakin susah dan juga bercampur dengan berbagai persoalan hidup. Baru saja kita ditimpa musibah, kita berkabung oleh karena satu pesawat yang jatuh, dan pada waktu saya dengar itu bahkan ada di sana juga dari Nias yang ikut menjadi korban. Saya sedih dan sangat luar biasa bila mana saya bayangkan mau bertemu dengan keluarga, menunggu kedatangan mereka, istri dan anak-anak, tetapi tinggal kabar kematian. Saudaraku yang kasih, malam hari ini, satu pelajaran yang saya mau bawakan kepada kita adalah pelajaran yang merupakan sejarah yang berulang kembali. Bagaimana sikap dari orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan, yang mengaku sebagai pemilik kebenaran, yang mengaku sebagai ahli-ahli dalam firman Tuhan, tetapi dalam kenyataan mereka adalah orang yang menolak kebenaran itu sendiri. Pekabaran kita saya ambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu diberitakan dalam nubuatan tentang kedatangan seorang juru selamat, berabad-abad lamanya, kerinduan umat-umat Tuhan yang menantikan kedatangan Yesus yang pertama, sesungguhnya itu adalah satu kabar yang luar biasa. Tetapi pada waktu terjadi kegenapan kedatangan itu, justru kabar itu tidak luar biasa bagi mereka yang sudah lama menunggunya. Tadi firman Tuhan katakan, dunia tidak mengenal Dia. Apa yang terjadi justru waktu Dia datang? Orang-orang yang setiap hari meneliti lembaran-lembaran kitab suci, orang yang mengajar di dalam Ka'bah, orang-orang Farisi, pada waktu Yesus sudah datang ada di depan mata mereka. Yang terjadi adalah rencana jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus,
Peristiwa itu begitu cepat tersebar dengan perantara mata-mata yang telah menyaksikan mujizat itu. Penghulu-penghulu Yahudi dengan memperoleh fakta-fakta. Rapat akhirnya diadakan oleh Sanhedrin dan memutuskan apa yang mereka mau lakukan kepada Yesus. Kini Yesus sedang menunjukkan bahwa ia dapat menguasai kematian. Dia dapat menguasai kubur. Dan mujizat besar ini membuktikan bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah Yesus, dialah merupakan utusan untuk membawa kabar keselamatan ke dunia ini. Saudara yang kasih, sementara orang terkagum-kagum, orang-orang Farisi justru menjadi benci. Mereka justru berusaha menolak bukti keilahian daripada Yesus. Saudaraku, apa yang mereka lakukan? Mereka mulai mencari alasan-alasan, membuat orang banyak yang mulai tertarik kepada Yesus supaya tidak percaya. Dan satu kelompok orang Saduki tidak menyukai Kristus, tetapi tidak terlalu lama membencinya sebagaimana halnya orang Farisi. Karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati dengan logika, hati-hati dengan ilmu pengetahuan. Orang-orang Saduki ini, termasuk para imam, dengan mengemukakan ilmu pengetahuan, mereka memberikan pertimbangan bahwa tidaklah mungkin bagi tubuh yang sudah mati dihidupkan kembali. Tetapi oleh beberapa perkataan Kristus, teori mereka ini dikalahkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, membuktikan bahwa sesungguhnya firman Tuhan, kebenaran itu memiliki kuasa. Dan apa yang mereka lakukan? Tidak berhenti di situ, saudara-saudara. Mereka sedang berusaha sekarang membesar-besarkan laporan kepalsuan untuk menutupi kebenaran. Ini terjadi juga sekarang dalam kehidupan kita. Terjadi di dalam organisasi, terjadi di dalam gereja. Ada orang yang sedang berusaha untuk menyebarluaskan kepalsuan, menutupi kebenaran. Saudaraku yang kasih, setelah kebangkitan Lazarus, yang harusnya menjadi bukti keilahian daripada Yesus, bahwa dia adalah utusan dari sorga, mereka mengambil keputusan justru mau membunuh Yesus. Hati mereka tertutup, kebencian mereka, dendam mereka justru semakin dibesarkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati. Bila mana setan mulai masuk ke dalam diri kita, memulai awal tidak suka. Dari tidak suka itu mulai kita menunjukkan ketidaksenangan. Setelah kita tunjukkan ketidaksenangan walaupun itu benar, mulai kita mencari-cari cara bagaimana menjatuhkan. Dan terus setan akan menggiring saudara dan saya. Tidak hanya cukup untuk mencari kesalahan. Saudara akan dibuat oleh setan seolah-olah saudara berbuat kebajikan, berbuat kebaikan untuk mengadakan reformasi, tetapi saudara terperangkap di dalam kebencian. Orang Farisi percaya akan kebangkitan. Dan tidak disangkal bahwa mereka telah melihat mujizat ini merupakan satu bukti yang besar bahwa Mesias ada di antara mereka. Tetapi lihat saudaraku, mereka tetap menentang Yesus.
Kenapa? Karena Yesus dari awal telah membeberkan kepura-puraan mereka. Ia telah menyingkapkan di balik jubah mereka itu bahwa ada cacat akhlak yang tersembunyi. Agama sejati yang diajarkan oleh Yesus telah mempersalahkan kesalehan mereka yang kosong, yang sia-sia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati dengan dendam. Mereka sudah melihat bahwa Yesus itu adalah seorang yang penuh keperkasaan, penuh kuasa. Tetapi gantinya belajar kepada Yesus. Gantinya menerima Yesus sebagai juru selamat yang diutus oleh Tuhan. Mereka sekarang haus akan pembalasan, balas dendam oleh karena Yesus menemplak mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu firman ditaburkan, harusnya kita bersyukur kalau kita ditegur. Bukan dendam, bukan marah. Harusnya kita berterima kasih, berarti Tuhan masih mengingatkan kita. Beberapa kali mereka sudah mencoba melempari Yesus dengan batu, tetapi pada waktu itu Yesus mengundurkan diri dengan diam-diam. Dan yang lebih hebat, usaha daripada kuasa kegelapan. Setelah dibangun ketidakpuasan, tidak senangan, mulai ada kebencian, dendam. Sekarang saudaraku, kebaikan justru dianggap salah. Yang benar dianggap salah, dianggap dosa. Pada waktu itu Yesus mengadakan mukjizat pada hari Sabat untuk meringankan penderitaan orang yang dirundung malang. Tetapi orang Farisi berusaha untuk memvonis dia sebagai orang yang bersalah oleh karena melanggar Sabat. Mereka berusaha menghasut orang Herodian untuk menentang dia. Mereka menggambarkan bahwa Yesus sedang berusaha mendirikan satu kerajaan saingan. Lihat saudara, semua apa yang mereka lakukan itu seperti masuk akal kepada orang banyak. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini ada banyak orang yang berpikir dengan logika mereka. Merasa mereka dalam kebenaran. Merasa mereka untuk meluruskan. Hati-hati saudara, jangan-jangan kita sama seperti orang Farisi, orang Saduki. Hanya karena kita ditemplak, hanya karena kita diingatkan, kita merasa tersinggung. Tetapi akhirnya kita membangun permusuhan, pemberontakan kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, setelah mereka mencari-cari kesalahan, naik tingkatannya, kejahatan itu semakin dibuahi. Mereka menghasut orang-orang Roma agar turut menentang Yesus. Mereka menggambarkan bahwa Yesus itu adalah sedang berusaha menggulingkan kekuasaan mereka. Lihat saudaraku, mulai ada fitnah, ada tuduhan saudara. Diperbanyak karena di mata mereka bagaimana supaya Yesus harus jatuh. Yesus harus dibunuh. Mereka tidak peduli kebaikan Yesus. Mereka tidak peduli pelayanan Yesus. Mereka tidak peduli pekabaran keselamatan melalui Yesus. Karena sudah berakar di hati mereka. Mereka tersinggung waktu mereka ditegur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka terus berusaha mempengaruhi orang banyak untuk menentang Yesus. Saudara-saudaraku yang kasih, ini pelajaran yang penting yang perlu kita renungkan saat ini. Apakah saudara dan saya terlibat, terperangkap dalam cara hidup orang Farisi,
dalam cara hidup orang Saduki. Oleh karena kebetulan ditegur, ditemplak oleh firman Tuhan. Melalui para hamba Tuhan, melalui saudara kita, melalui gereja, melalui majelis. Dan saudara mulai membangun kebencian. Dan saudara mendatangkan fitnah. Saudara berusaha untuk melakukan perlawanan dengan berbagai cara menghasut orang lain untuk memberikan dukungan kepada apa yang saudara lakukan, yang saudara inginkan. Saudaraku yang kasih, apa yang terjadi? Dalam keadaan putus asa, orang Yahudi ini, orang Farisi ini, oleh karena mereka melihat begitu sulit untuk mengambil keputusan bagaimana supaya Yesus dijerat untuk dihukum segera, mereka sekarang memerintahkan seseorang yang mengaku percaya akan Yesus harus dikeluarkan dari rumah sembahyang. Luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah itu yang terjadi sekarang ini bahkan dalam organisasi? Oleh karena sosok orang lain, kita kadang terlibat pro dan kontra, dan terjadi permusuhan dalam gereja, dan kita mengeluarkan orang karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sekalipun itu sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mereka lanjutkan. Sekarang setelah mereka menggalang kekuatan, tadinya orang Farisi dan orang Saduki ini berbeda pendapat. Tadinya mereka ini tidak bersatu. Tetapi sekarang komite maksud dibuat demi untuk satu tujuan. Saudara-saudara, di atas dunia ini namanya ada koalisi. Sekarang terjadi koalisi di antara orang Saduki dan orang Farisi. Kenapa? Karena sekarang mereka sedang bersatu, mau melawan, mau menentang Kristus. Namun, sekali lagi, sebenarnya tidak semua orang Farisi, orang Saduki setuju dengan hal itu. Dikatakan di sini, meskipun demikian anggota-anggota majelis tidak semuanya setuju. Sanhedrin pada saat itu bukan merupakan satu rapat yang sah. Rapat ini sebenarnya diadakan hanya karena toleransi. Beberapa anggotanya meragukan kebijaksanaan dalam hal membunuh Yesus. Mereka takut karena hal ini akan dapat menimbulkan pemberontakan di antara orang banyak. Dan bila mana orang banyak memberontak, orang Roma akan tidak senang kepada para imam ini, kepada ahli Taurat ini, kepada orang Farisi dan orang Saduki ini, sehingga mereka takut kehilangan kekuasaan. Jadi, di sini terus mereka bergumul, bergejolak, saudara-saudara. Bagaimana siasat mereka ini supaya bisa berjalan mulus. Saudaraku yang kasih, ternyata roh itu kadang berbicara. Karena mereka ini tadinya tahu firman Tuhan, membaca Alkitab. Mereka tahu kadang-kadang hati mereka bergejolak karena apa yang mereka lakukan itu sebenarnya bertentangan, saudara-saudara. Hati-hati saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Disinilah kemenangan kuasa kegelapan. Sebenarnya pada waktu ada datang bisikan Roh Kudus, mau menegur saudara, supaya saudara berhati-hati untuk melangkah. Disitulah waktu yang tepat saudara akan mundur dari rencana yang jahat. Tapi bila mana saudara membiarkan itu terjadi,
untuk dilangkahi dan semakin dikeraskan. Ingat saudaraku yang kasih, itulah peristiwa yang pernah terjadi kepada Firaun. Hatinya dikeraskan. Tidak cukup 1 malapetaka, tidak cukup 2 saudaraku, tidak cukup 3. Ingat, Tuhan tidak pernah tutup mata dan tidak pernah lepas tangan dalam semua peristiwa yang ada di dunia ini, terlebih di dalam gereja, di dalam biji mata Tuhan. Apa yang terjadi akhirnya? Terjadi perpecahan dalam majelis itu. Saudara pernah lihat orang yang tadinya berkongsi, oleh karena ada misi, koalisi, tapi akhirnya menjadi pekong, artinya pecah kongsi. Kenapa? Karena ini semua berdasarkan ambisi, maksud-maksud, tidak murni untuk melakukan sesuatu perubahan yang baik. Di bawah pengaruh Roh Kudus, para imam dan penghulu-penghulu ini tidak dapat menghilangkan keyakinan bahwa mereka sedang berperang melawan Allah. Saudara-saudaraku, saya mau ingatkan kepada kita yang mendengarkan firman hari ini. Jangan pernah melawan, memberontak kepada kebenaran. Kalaupun saudara melihat ada kesalahan, ingatkan mereka, doakan mereka. Ada waktunya yang jahat, yang gelap akan dihukum oleh tangan yang penuh kuasa, itu adalah tangan yang maha kuasa. Saudaraku yang kekasih, ingat, setan tidak pernah diam. Setan tidak pernah berhenti. Yang berikut adalah, sementara kebingungan majelis memuncak, Kayafas imam besar berdiri. Seorang yang sombong dan bengis, bersifat diktator dan tidak suka menerima faham orang lain. Kayafas seorang yang terpelajar. Perhatikan kalimat ini saudara. Karena dia menggunakan kata-kata yang dipleset. Kayafas berbicara dengan kekuasaan jaminan yang besar. Dia berkata, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika 1 orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ini, ya, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia menggunakan sebenarnya tentang kedatangan Yesus, bahwa untuk 1 orang mati, tapi orang lain selamat. Meskipun Yesus tidak bersalah, didesak imam besar itu, ia harus disingkirkan. Dan inilah kata-kata yang menjerat, yang membuat menghasut, sehingga Yesus siap untuk dibinasakan. Dikatakan begini, apakah nilainya hidup orang Galilea ini, bila dibandingkan dengan hidup segenap bangsa? Jika Yesus menghalangi kesejahteraan Israel, bukankah dengan menyingkirkan dia kita melakukan pekerjaan Allah? Perhatikan saudara. Kata-kata Kayafas dengan membunuh Yesus, justru ini dianggap adalah melakukan pekerjaan bagi Allah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari bibir Kayafas, kebenaran yang paling berharga ini dibalikkan menjadi dusta. Demikianlah Kayafas menganjurkan orang oleh pengorbanan Yesus yang menyelamatkan bangsa yang bersalah. Sekarang bukan dari pelanggaran,
melainkan dalam pelanggaran, supaya dosa boleh terus menerus dalam dosa. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia berhasil menghasut orang banyak untuk mempersalahkan Yesus. Apa alasannya? Pertama, karena Yesus telah menganggap kecil kebenaran mereka. Yang kedua, karena Yesus mengemukakan satu kebenaran yang jauh lebih besar yang harus dimiliki oleh mereka yang mau menjadi anak-anak Allah. Saudara boleh lihat ini, sebenarnya alasan yang dipelesetin. Bukankah Allah datang, Yesus datang di dunia ini untuk membawa keselamatan, kebenaran? Saudaraku yang kasih, mereka merasa Yesus layak dibunuh karena mereka melihat bahwa Yesus sedang memberanikan orang-orang berdosa datang langsung kepada Allah Bapa yang berkemurahan. Tidak seperti yang mereka lakukan dengan berbagai kesulitan. Yang berikut, mereka berpendapat bahwa Yesus telah mengesampingkan keimamatan mereka. Yesus telah enggan mengakui teologi sekolah para nabi. Yesus telah membeberkan kebiasaan yang salah di pihak imam-imam, sehingga pengaruh mereka rusak di tengah-tengah orang banyak. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini, camkan ini. Setan membisikkan kepada mereka bahwa untuk mempertahankan kekuasaan mereka, Yesus harus dibunuh. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita terlibat dalam hal ini demi untuk ego kita, demi memuaskan keinginan kita, demi untuk memuaskan oleh karena kita merasa dizolimi, disakiti dan lain sebagainya. Kita mau mengorbankan orang lain. Dan nasihat inilah yang mereka ikuti. Sanhedrin menerima perkataannya Kayafas seperti perkataan Allah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengakhiri akan nasihat firman Tuhan ini, kita perlu menyadari apakah ciri-ciri bagaimana sebenarnya orang yang sudah dirasuk oleh setan, yang sudah dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang jahat. Pertama, menolak bukti keilahian Yesus. Yang kedua, mereka menempatkan diri sendiri dalam kuasa setan untuk segera dijerumuskan. Karena tadi mereka bangun diawali dengan keinginan untuk memperbaiki dalam pikiran mereka. Kemudian karena ditegur mereka tersinggung. Lalu mereka bangun sekarang kebencian, fitnah, mencari kesalahan, dan akhirnya membuat kesepakatan untuk membunuh. Meskipun mereka sudah sangat tertipu, ingat ini saudara, ada perasaan yang sangat senang di dalam diri, hati-hati saudaraku. Orang yang sudah terikat, terpikat, terjerat kepada kuasa kegelapan sudah merasa senang melakukan itu, sudah tidak ada lagi hati nurani. Mereka menganggap dirinya sebagai pecinta tanah air yang sedang mencari keselamatan bangsa. Bukankah ini sering, oh ini demi organisasi, ini demi gereja, ini demi ini, tetapi dengan cara yang salah seperti orang Farisi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup Yesus penuh kesucian.
Hidup Yesus penuh penderitaan, hidup Yesus penuh pengabdian, diketahui oleh semua orang. Tapi meskipun demikian, dia dikhianati bukan oleh orang lain, tetapi orang yang telah menerima firman itu lebih dahulu. Kehidupannya penuh dengan aniaya dan hinaan. Dilarikan dari Bethlehem karena raja yang cemburu. Yesus ditolak oleh bangsanya di Nazaret, dihukum mati tanpa sebab di Yerusalem. Ia yang selamanya terharu oleh malapetaka manusia, yang menyembuhkan orang sakit, yang memulihkan mata orang buta, pendengaran orang tuli, bahkan membuat orang bisu berbicara, yang memberikan makan orang lapar dan menghibur orang berduka. Sekarang mereka sakiti. Ia diusir dari orang banyak. Ia berjalan di atas ombak yang bergelora, mendiamkan deru laut yang hebat, membangkitkan orang mati. Sekarang dia tidak dapat mencapai hati orang yang dibutakan oleh prasangka dan kebencian, karena mereka menolak terang dengan degilnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya tadi ayat inti kita. Kalau kita terbuka hati dengan Tuhan, kita dengan rendah hati, ingat firman Tuhan katakan, lihatlah betapa besarnya kasih karunia yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Pada waktu saudara membenci kebenaran, bersikap seperti orang Farisi, berarti saudara bukan anak Allah, tetapi engkau adalah orang dunia yang tidak mengenal Allah. Biarlah firman ini mengingatkan kita, mari kita memeriksa diri sendiri, agar kita tidak terjerat, terperangkap di dalam dosa, kejahatan orang-orang Farisi, ahli Taurat dan imam-imam dan orang Saduki. Tuhan memberkati kita. Malam ini malam permintaan doa. Nanti boleh kita sampaikan segala permohonan kita di dalam doa pada saat saya sampaikan waktunya. Mari kita mengambil waktu bertelut bagi yang bisa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Engkau Allah pencipta, penyedia, sumber segala sesuatu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk menyampaikan puji-pujian kami. Bapa, saat ini kami datang kepada Tuhan, karena kami tahu kami manusia berdosa, kami manusia yang lemah, agar Tuhan kiranya sedia mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba-Mu menyerahkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam rumah tangga, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam pelayanan, berkati usaha tangan mereka, mata pencaharian. Dan kami berdoa untuk anak-anak, mantu, cucu, Tuhan berkati. Yang sudah bekerja, biarlah kiranya mereka menikmati berkat dan boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bagi yang sedang mencari, Tuhan tunjukkan. Bagi mereka yang sedang dalam pendidikan, berikan akal budi dan hikmat, agar mereka boleh mencapai cita-cita mereka dengan baik. Bapa, kami berdoa bagi yang sakit, kiranya tumpangan tangan-Mu memberikan kesembuhan. Yang lemah iman, Engkau kuatkan mereka. Yang sedang bergumul ya Tuhan, Tuhan bantu mereka, agar mereka boleh kembali untuk menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami, Tuhan yang mengendalikan pemerintah kami, demikian juga masyarakat.
agar kami boleh bersatu untuk memajukan bangsa ini. Kami juga berdoa untuk pimpinan kami di organisasi. Berkati mereka Tuhan, berikan akal budi dan hikmat melayani dengan penuh kesabaran dan rendah hati dan setia di hadapan Tuhan. Berkati juga kami seluruh umat-umat Tuhan, kami boleh saling menguatkan, menyiapkan diri menyambut kedatangan-Mu. Dan saat ini, bila mana ada permohonan-permohonan anak-anak-Mu, Tuhan sendengkan telinga-Mu. Bapa, kami berterima kasih boleh menikmati persekutuan malam hari ini. Terima kasih atas firman yang indah bahwa Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Dunia tidak mengenal kami. Itulah sebabnya kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Biarlah segala sifat-sifat yang jahat yang datang dari kuasa kegelapan yang menghasut kami untuk merasa benar, memperbaiki dan lain sebagainya secara logika manusia, Tuhan enyahkan itu semuanya. Biarlah kami belajar rendah hati dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan biarlah Tuhan yang menjadi hakim yang adil di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena di masa wabah ini Engkau masih memelihara umat-Mu. Biarlah kami semua boleh siap menantikan kedatangan-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan membuka lagu Sion edisi lama nomor 260, Aku Kelak Pandang Raja di Surga. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami minta Roh Kudus Tuhan agar dapat menaungi kami, agar kami dapat melakukan firman ini di dalam hati kami. Kiranya Tuhan juga
menyertai kami sepanjang sisa minggu ini, supaya apa yang kami pikirkan dan kami lakukan semua hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perbaktian Rabu malam pada malam hari ini telah berakhir. Kami mengundang kepada anggota dan mungkin ada tamu-tamu untuk mengikuti kebaktian Rabu malam di minggu-minggu selanjutnya melalui kebaktian online ini. Dan kepada anggota dan tamu-tamu yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan mentransfer melalui rekening gereja seperti di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.